Sesekali, aku mempunyai waktu untuk menyalakan acara siaran langsung di tengah malam. Terlebih ketika aku sedang merasa depresi dan ingin bercerita dengan siapa saja. Aku pun tenggelam dalam siaran tersebut. Ketika pembawa acaranya mengawali dengan kalimat demikian, "Halo teman-teman, senang bertemu kalian. Waktu sudah menunjukkan larut malam. Tetapi sepertinya kalian tidak dapat tidur ya. Apakah aktivitas hari ini berjalan lancar?" Mereka yang masih terbangun dan belum dapat tertidur berkumpul mendengarkan siaran ini dan berbicara tentang kehidupan sehari-hari, juga permasalahan masing-masing. Seperti, hari ini sangat berat, aku merasa tertekan. Bagaimana hal ini bisa terjadi kepada aku? Aku merindukan mantanku. Kita menjalani hari-hari yang berbeda, tetapi memiliki keluhan yang intinya hampir sama. Waktu berlalu dengan singkat ketika kita saling memberi nasihat dan berempati satu sama lain. Teman-teman yang mencurahkan segala hal dari dalam hati akan berkata demikian sebelum tidur. Berkat dirimu, sepertinya aku bisa tidur dengan nyenyak. Semuanya selamat tidur. Akhirnya kita pun sadar bahwa kita merupakan orang yang berbeda dengan banyak kemiripan. Bahkan, meskipun terdapat standar aturan yang berbeda, pada akhirnya perasaan yang dirasakan dan situasi yang dialami tetaplah pada batas itu. Setelah mengalami momen yang berat dan akhirnya pulang ke rumah, aku pun memikirkan orang-orang yang menjalani hidup yang sama seperti diriku. Akan menyenangkan jika memiliki seseorang yang dapat mendengar dan berempati, bukan? Hari ini, di sini, hampir tengah malam. Tetapi aku masih mencoba untuk membagikan perasaanku yang berantakan bersama mereka yang datang setelah menahan hari yang berat. Duduklah di dekatku. Mari kita keluarkan satu persatu rahasia yang tersembunyi dan tidak diketahui orang lain. Mungkin kamu akan segera menyadarinya bahwa aku dan kamu, juga kita, mempunyai sebuah kemiripan. Permintaan maaf ke-30 kalinya. Sampai sekarang, ayah masih sering meneleponku dan meminta maaf kepadaku karena ketika aku masih kecil, ayah tidak tahu jika aku berlari mengikutinya dan tidak sengaja terbentur pintu mobil yang dibuka olehnya. Aku mendengar ayah meminta maaf dan berkata bahwa dia menyayangiku. Walaupun saat ini aku tidak mengingat momen yang membuat ayahku berkali-kali meminta maaf. Seperti itulah, tidak ada habisnya aku belajar tentang kasih sayang yang telah ada sejak lama. Daftar panggilan akhir-akhir ini. Kukira ada banyak hal yang ingin kulakukan sebelum aku mati. Namun setelah memikirkannya, ternyata tidak sebanyak itu. Aku hanya berpikir, sepertinya akan lebih nyaman hidup dengan cara yang sama seperti sekarang. Seharusnya, aku tidak meninggalkan hal yang akan membekas di dalam hidup. Sebab, aku hanya akan mengatakan maaf yang sia-sia, tanpa berpikir panjang. Jika saat itu aku harus mengatakan maaf lalu pergi begitu saja, bukankah hal itu akan menjadi sia-sia? Saat ini, aku bukan mengatakan apa yang harus aku lakukan. Hanya saja, aku mengerti hal terkait hubungan antar manusia. Baiklah, kedepannya aku tidak akan berbicara tentang hal ini lagi. Hari ini, aku harus keluar rumah dan mencoba melakukan sesuatu. Meskipun pada akhirnya, aku tidak melakukannya. Namun, setidaknya aku bangun, lalu mandi. Cuacanya juga bagus. Setidaknya aku berkeliling kompleks satu putaran. Hei, kamu bilang bahwa kamu iri kepadaku. Justru aku yang iri kepadamu.
bahwa pada dasarnya manusia hidup dengan rasa saling iri satu sama lain. Baiklah, kalau ada waktu, ayo bertemu sebentar. Aku tahu kamu sibuk, tetapi sisihkanlah waktu. Kita bisa saling tertawa keras layaknya seseorang yang tidak tahu bahwa ada sudut yang sakit di dalam diri kita masing-masing. Lalu berlarian seperti orang gila hingga kemudian pulang ke rumah. Juga jangan minum alkohol, sebab keesokan harinya aku harus berangkat bekerja. Lantaran kita membicarakan tentang hal ini, tiba-tiba aku merasa seperti orang dewasa. Namun, jika ini adalah bagian dari hal yang dimiliki orang dewasa, aku berharap selamanya tidak menjadi seperti orang dewasa. Kamu juga berpikir seperti itu kan? Aku, setelah itu kamu. Pada buku yang ditulis Paulo Coelho berjudul The Laundry is Not Very Clean, terdapat kutipan seperti ini. Apa yang kita lihat ketika mengamati orang lain, tergantung pada kejelasan dari tempat kita melihatnya. Terlihat sebanyak yang diketahui, terdengar sebanyak yang dipelajari. Ketika situasiku sedang tidak baik dan harus bertemu dengan siapapun orangnya, akan sulit untukku menilai orang tersebut apa adanya. Sedangkan orang yang hanya berpikir berdasarkan satu stereotip, sulit untuk menghadapi dunia yang lebih besar melalui suatu hubungan. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada diri sendiri. Apa yang didapatkan dari seseorang adalah perihal berikutnya. Ada saatnya menyerah menjadi sebuah jawaban. Suatu ketika, aku mendengar sebuah jawaban. Ya, apa boleh buat? Dari sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit kuajukan. Seketika, aku pun berpikir, apakah di dunia ini ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa diperbuat? Awalnya, aku berpikir, bukankah ungkapan itu terlalu tidak bertanggung jawab? Namun, ada saatnya, ungkapan itu terlontar, dan aku tidak mampu memikirkan kata-kata selain itu. Pada akhirnya, kapanpun aku ingin mengabaikan apa yang kuhadapi di depan mata. Tanpa pikir panjang, aku berkata, ya, apa boleh buat? Ketika benar-benar dalam situasi di mana tidak ada hal yang bisa kuperbuat lagi, aku pun cenderung mengatakannya daripada memendam niat yang buruk. Ternyata di saat seperti itu, lebih baik jika mengungkapkannya begitu saja. Meskipun kita berusaha sekeras apapun, tetap ada suatu hal di dunia ini yang tidak bisa dilakukan. Maka menyerah adalah suatu jawaban untuk hal tersebut. Bertahan hidup dengan menjadi diri sendiri. Sudah 1 tahun sejak aku mulai bekerja di perusahaan. Meskipun bukan pekerjaan pertamaku, perasaan itu seperti baru. Selama 1 tahun di tempat sebelumnya, aku melakukan pekerjaan yang sama dan menjadikan momen itu sebagai yang pertama kalinya. Seseorang melabeliku sebagai pendatang baru di perusahaan ini yang tidak lebih dari 1 tahun memulai kehidupan sosialnya. Namun, seseorang yang mengenalku dengan baik malah bangga dan bertepuk tangan kepadaku sebagai candaan karena tidak melewati waktu 1 tahun dengan sia-sia. Lulus dari sekolah kemudian bekerja di sebuah perusahaan, seolah-olah semuanya telah diputuskan dan menjadikan itu bukanlah hal yang hebat. Selain itu, kata-kata yang paling banyak ku dengar selama aku berjalan pada jalan yang ada di depanku adalah, orang lain juga hidup seperti itu. Meskipun sepenuhnya aku mengerti bahwa kita harus hidup berkompromi dengan realitas sampai batas tertentu. Entah mengapa, aku tidak suka mendengar kata-kata itu. Rasanya aku ingin melawannya dengan berkata bahwa orang lain hidup seperti itu. Tetapi kenapa aku juga harus hidup seperti itu?
Awalnya bukankah itu sebuah kesalahpahaman bahwa jalan yang ada di depan mata adalah sama bagi semua orang? Pada peringatan hari jadi yang ke-1, kuletakkan lilin dengan angka 1 pada kue tart bersama orang yang kucintai dan berdoa agar tidak melupakan hati yang sama seperti sekarang. Meskipun setahun berikutnya akan ada perayaan yang lain, bagaimanapun aku tidak akan melupakan diriku. Bukankah aku bisa hidup dengan diriku ini walaupun tidak lebih hebat dari apapun? Begitulah menjadi dewasa. Ketika aku mulai tegar terhadap luka-luka yang pernah ku terima, perlahan-lahan aku menjadi dewasa. Melewati masa kanak-kanak yang biasanya menangis dalam waktu yang lama setelah jatuh berlutut akibat tersandung. Sampai akhirnya menjadi orang yang bersiap meninggalkan tempatnya dan tetap berjalan meskipun memiliki bekas luka yang lebih besar. Sudah berapa banyak yang harus kita tanggung? Pengalaman waktu. Ketika gaya hidup minimalis muncul, tanpa keraguan, ku buang beberapa perabotan di rumah untuk mengikuti tren. Bahkan, aku pernah meletakkan pakaian yang sudah tidak terpakai di tumpukan pakaian bekas. Ruangan yang sempit pun menjadi lebih luas, meskipun tidak begitu berguna. Tetapi, untuk sesaat rasanya lega, membawa turun barang-barang yang ada di genggamanku. Di sisi lain, ketika aku melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kulakukan, hanya karena orang lain melakukannya, ternyata hal itu hanya akan meninggalkan rasa sesal. Sesaat setelah melakukannya, baru kusadari ada begitu banyak kegunaan meja kecil yang kubuang. Tentu, ada banyak hal yang baru disadari setelah kehilangan sesuatu, apapun itu. Apabila kita menyayangkan barang yang sudah hilang, bagaimanapun caranya, tentu akan berusaha untuk membelinya lagi. Namun, akan menjadi berbeda ketika sesuatu yang hilang itu adalah orang. Aku yakin dan percaya, jika aku memutuskan untuk melakukan sesuatu bukan karena faktor eksternal lain, aku dapat sedikit lebih berkembang. Saat aku memutuskan untuk melakukan suatu hal, aku ingin kamu tahu bahwa yang kulakukan adalah atas keputusanku sendiri, bukan karena keputusan orang lain. Waktu dapat memecahkan banyak hal, tetapi waktu yang dimiliki individu berputar, tergantung pada perbedaan waktu individu masing-masing. Seperti halnya suhu tubuh yang dirasakan akan berbeda, tergantung pada suhu tubuh masing-masing. Walaupun berada pada cuaca yang sama, begitupun pengalaman waktu dapat berbeda tergantung keadaan masing-masing individu, walaupun berada dalam situasi yang sama. Apabila kamu menyadari bahwa obsesi terhadap sesuatu dapat merusak diri sendiri, maka sudah waktunya untuk kamu benar-benar mengambil langkah. Namun, jika aku melakukan sesuatu yang diperintahkan seseorang untuk kulakukan tanpa merasakan apapun, pada kenyataannya tidak akan ada yang berubah. Meskipun waktu kita untuk hidup di dunia memang tidak panjang, tetapi di sisi lain ada cukup waktu untuk merasakan sakit, menjadi tidak peka, dan mencurahkan segalanya untuk tersenyum bahagia kembali. Jadi, jangan tergesa-gesa. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan hari ini, sebanyak yang bisa dilakukan. Siapapun itu, tidak ada yang pantas menyalahkan apapun yang kamu lakukan. Memar. Beberapa orang mempunyai kondisi tubuh yang mudah memar daripada orang pada umumnya. Aku adalah salah satu dari beberapa orang itu. Saat melihat luka memar tanpa sebab yang jelas muncul pada tubuhku, aku benar-benar bingung sejak kapan luka itu menjadi seperti ini.
Di waktu yang sama, aku pun merasakan bahwa diriku sangat konyol karena gejala sakit yang datang 2 kali lebih menyakitkan dibandingkan saat aku tidak menyadari kenyataan bahwa aku sedang terluka. Bukan hanya tubuh yang memar karena terbentur dalam keadaan tidak berdaya. Hal kecil yang selama ini kubiarkan di dalam pikiranku bisa saja terlambat ketika kutemukan. Sekalipun hal itu bukanlah hal yang besar. Beberapa orang mungkin mengalami kesulitan saat proses bertahan karena mempunyai perasaan yang lebih lemah dibandingkan orang lain. Sehingga proses pemulihan luka yang dilakukan pun memakan waktu yang lebih lama dari yang kita pikirkan. Namun, jika memar itu bukan karena kesalahan orang lain, jangan terlalu membenci diri sendiri karena anggapan memar yang disebabkan oleh diri sendiri. Memar kecil dan gelap sekilas akan terlihat membesar. Mungkin saja tidak akan membaik seiring berjalannya waktu. Namun, memar yang gelap perlahan akan memudar dan rasa sakitnya makin berkurang ketika jangkauannya lebih luas. Setelah semuanya menjadi samar, aku yakin akan datang hari ketika memar itu tidak menyakitkan lagi. Sampai membaiknya memar itu, kita yang saat itu tidak tahan akan rasa sakitnya. Akhirnya menekan bagian yang memar itu dengan sendirinya ketika rasa sakit itu datang. Inilah waktunya untuk aku merasakan sesuatu yang sangat signifikan di hidupku. Bagian yang sering terbentur, entah bagaimana juga terus terluka. Setidaknya ketika aku harus berhadapan dengan sakitnya lagi, setelah sebelumnya merasakannya, setidaknya saat itu, aku berharap menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, dan tangguh daripada saat pertama kalinya. Catatan yang terlewatkan. Sejak meragukan tentang berapa banyak waktu yang tersisa untukku, banyak hal diingatan yang tidak dapat kulupakan. Sesuatu yang benar-benar kucintai. Sebagai contoh, saat musim semi tiba, momen saat melepas baju hangat yang berat dan merasakan sentuhan musim semi yang bertiup pada kemeja yang kupakai saat keluar rumah. Seperti halnya kegembiraan orang-orang yang melangkah kakinya untuk melihat bunga sakura mekar sepenuhnya, walaupun bunga itu akan segera menghilang setelah puncaknya berlalu. Aku ingin menemukan kembali kasih sayang yang terasa dalam, meskipun hanya hal yang sepele. Jika aku dapat menyadari bahwa sesuatu yang dianggap pasti tidak selalu pasti, barangkali aku dapat menganggap diriku sedikit lebih berharga. Bagaimanapun juga, hari ini harus tetap hidup. Jangan takut dan terimalah apa adanya. Jika kamu mengalami perasaan yang disebut depresi, jangan remehkan perasaan itu begitu saja, tetapi rangkullah sepenuhnya. Ketika bisa tertawa, tertawalah dengan sekuat tenaga. Dan ketika bisa menangis, lepaskanlah semuanya dan menangislah. Jujurlah pada emosi, tetapi jangan melupakan rasionalitas. Meskipun sering mengalami depresi dan terkadang bahagia, hiduplah dengan memikirkan hal-hal kecil yang membuat bahagia. Bagaimanapun, tetaplah hidup. Sebab hidup adalah berkah. Saat ini, di tempat ini, aku masih menyimpan kotak berisi buku harian yang kutulis sejak aku kecil di rumah orang tuaku. Selain itu, ada buku gambar yang kugunakan saat masih TK dan catatan rutinitas harian saat aku duduk di sekolah dasar yang kutulis pada buku besar berjudul Diary. Buku-buku itu bernapas di dalam kotak tersebut tanpa pernah tersentuh sekitar 10 tahun lamanya. Ingatan manusia memang memiliki batasan. Oleh karena itu, hal-hal yang bukan masalah besar
Dan hal-hal yang kecil pastinya akan lebih cepat terlupakan. Saat itulah buku harian yang dibuka kembali dapat memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan waktu, sejenak untuk mengingat kenangan di masa lalu. Faktanya, membaca buku harian di masa kecil dapat membuatku rindu pada kampung halaman. Jadi, aku tidak menyentuh kotak Pandora itu sampai aku tumbuh dewasa. Di dalam buku harian itu, mungkin harapanku di masa kecil terlalu besar. Tetapi ketika masih di sekolah dasar, aku terkejut bahwa aku menjalani kehidupan yang jelas berbeda saat tahun pertama dan tahun terakhir. Jadi, sebenarnya cerita apa sih yang ditulis dalam buku harian? Mungkin akan lebih baik jika cerita yang kutulis hanyalah omong kosong. Setelah semester pertama dimulai, bagaimanakah aku menghadapi ujian tengah semester yang berada tepat di depan mata? Setelah menghadapi ujian tengah semester kali ini, aku mendapatkan nilai sekian. Lalu sekarang, bagaimanakah aku menghadapi ujian akhir semester? Setelah ujian akhir semester selesai, lagi-lagi aku mendapat nilai sekian. Setelah ini, bagaimanakah aku harus mengerjakan tugas libur supaya dapat memenangkan hadiah? Melihat hal itu selama liburan, aku lebih fokus untuk melakukan hal yang harus kulakukan daripada yang ingin kulakukan. Untunglah, saat itu aku berpikir, hal tersebut lumrah. Jadi, aku tidak berpikir bahwa itu adalah hal yang berat atau tidak ingin kulakukan. Namun, saat ini, setelah sekian lama, otomatis aku menghela napas menghadapi catatan tentangku ketika masa itu. Sekarang aku mengerti bahwa usaha yang kulakukan saat itu membuatku berkembang sebaik diriku yang sekarang. Namun, sekarang aku menjadi tahu bahwa nilai ujian, jumlah pengikut, jumlah penyuka, jumlah orang yang mengunjungi laman, dan lain yang ditunjukkan melalui satuan angka dapat menghancurkan diriku adalah hal yang dulu tidak diketahui. Setelah hari itu, buku harian yang menarik untuk kubaca dari awal hingga akhir menjadi suatu hal yang tidak ingin kubaca. Masa kecilku memang menyenangkan, meskipun saat itu aku sedang menghibur diriku sendiri. Pada akhirnya, aku tetap merasa tidak begitu terhibur. Kita semua pasti mempunyai kerinduan akan kenangan di masa lalu. Namun, 10 tahun kemudian, aku tidak akan mengasihani diriku yang sekarang dan akan kupastikan diriku bahagia sepenuhnya. Saat ini, di tempat ini, aku tidak merasa puas tentang masa lalu dan tidak mempertaruhkan banyak hal untuk masa depan. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Akhir-akhir ini, aku sering berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Di dunia ini, ada beberapa orang yang hidup dan tahu di mana jalan mereka masing-masing. Tetapi jelas-jelas merupakan masalah bahwa hal-hal yang dulunya membuat bahagia hanya datang kembali sebagai tekanan. Sebenarnya, depresi bukanlah masalah besar. Seperti halnya demam, penyakit hati manusia zaman sekarang adalah merasa resah, juga khawatir akan sesuatu, dan tetap melanjutkan hidup. Bahkan, jika kupikir itu akan membaik, setelah melewati masa inkubasi yang panjang, penyakit itu akan terus ada dan tidak bisa sembuh. Ketika tubuh merasakan sakit, lalu mengatakannya kepada seseorang, mereka akan merasa khawatir, lalu merawat kita. Namun, ketika mental yang sakit, lalu mengungkapkan kenyataan itu, pada akhirnya aku akan mendapat hasil yang tidak berbeda, seperti menarik pisau dalam diriku.
Aku tidak akan mengeneralisasi hal yang tidak berguna, tetapi rasa sakit yang sulit diukur mungkin saja bagi orang lain merupakan suatu hal yang jelas diabaikan. Sebab bagi dia, dunia adalah tempat yang sulit untuk merawat diri sendiri. Apakah ada tempat bagi mereka yang sakit seperti orang yang disebut orang gila? Atau dianggap sebagai orang yang hina di masyarakat umum? Aku berharap depresiku tidak membuat orang lain di sekitarku mengalami kerugian. Diam-diam merasakan sakit, dan diam-diam membaik lebih dari siapapun. Tidak bersandar kepada siapapun, dan mampu mengontrol diri sendiri sebanyak yang aku bisa. Seandainya saja mimpi buruk setiap hari, atau tangisan yang tertelan dan tidak terhitung dari dalam, tidak bocor keluar. Bisakah aku beradaptasi kapan saja, sekalipun terjebak dalam perasaan ini? Orang lain berpikir aku adalah orang yang peduli, mempunyai semangat, bangkit yang tinggi, dan tidak mudah tergoyahkan. Namun setelah memikirkannya, ternyata aku cukup egois, tidak ingin hidup dalam kerugian, dan mempunyai sisi sebagai pribadi yang cukup lemah. Bahkan ketika hanya menyentuh lantai dengan jariku, jika aku terlihat bersinar sangat terang bagi seseorang, itu karena aku menyayanginya. Hanya dengan doa, meski hanya beberapa hari, aku mempunyai kekuatan untuk mampu bertahan dan menjadi orang yang baik. Tetapi sulit menjelaskan bahwa itu adalah diriku yang utuh. Apakah tidak ada satu orang pun yang menanyakan apakah aku baik-baik saja? Pada teleponnya sengaja kubuat tanpa alasan tertentu. Aku tidak meminta supaya memancingku untuk menjelaskan tentang banyak hal yang tersirat dalam satu kata. Begitulah. Tetapi tidak bisakah seseorang terjaga sepanjang malam dan menganggap celotehanku yang tidak berisi ini sebagai permintaan pertolongan? Tidak, aku juga tidak mengharapkan hal itu. Tetapi bukankah itu bisa menjadi hal yang wajar? Jelas-jelas, aku hidup dengan hal yang sama setiap hari. Tetapi itu masih begitu sulit. Pura-pura sakit. Merasakan sakit yang hanya segini saja, rasanya sudah sangat menyedihkan. Haruskah aku jelaskan dengan mulutku sendiri alasan mengapa aku merasakan sakit itu? Jika aku tidak mengatakannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Lantas, haruskah aku mengeluh dan berkata bahwa hatiku tidak akan bisa membaik seperti dulu lagi? Memberanikan diri untuk mengubah hidup selama 5 detik sehari. Dalam hidup, entah mengapa ada momen ketika aku berpikir bahwa ada hal yang harus dilakukan hari ini dan tidak bisa diundur lagi. Bahkan sebagian banyak orang, hal tersebut menjadi titik balik besar yang dimulai sejak itu. Jadi, setidaknya jangan ragu ketika hari itu tiba. Tidak masalah menggunakan semua keberanian yang terkumpul. Meski keberanian yang seharusnya digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu, jangan lewatkan waktu yang tidak akan pernah terjadi 2 kali. Hariku. Akhir-akhir ini, aku lebih sibuk dari biasanya. Waktu untuk berpikir pun menjadi lebih sedikit. Padahal banyak hal rumit yang terlintas di pikiranku. Di satu sisi ada baiknya bahwa aku belum mati. Namun, di sisi lain, aku juga takut bahwa pikirannya makin rumit ini suatu saat akan menarikku kembali ke dasar emosi yang paling bawah. Menurutku, sulit untuk mengatakan bahwa kita hidup hanya karena kita bernapas. Seperti ungkapan, orang yang terus belajar dan berkembang tidak akan tua.
Bahkan pada saat ini, seseorang tidak bisa menyadari kenyataan bahwa dia dapat menikmati masa mudanya. Sebaliknya, beberapa orang masih terus berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya, bahkan ketika usia mereka dapat dikatakan waktunya untuk berhenti atau beristirahat. Tentu saja, tidak ada jawaban yang benar-benar tepat. Pada akhirnya, setiap detik kehidupan adalah pilihan masing-masing. Bahkan, meskipun melewati hal yang sama, sesuatu yang tidak dapat dihindari tanpa henti terbentang di depan mata kita. Karena pilihan yang dipilih saat itu berbeda. Meskipun dalam situasi yang sama, maka hasil yang diterima juga berbeda. Aku telah berusaha untuk lebih percaya diri lagi, meskipun tidak mungkin dapat percaya sepenuhnya pada diriku. Sifatku yang lebih emosional dari orang lain menjadi salah satu alasannya. Hal itu juga menjadi kelebihan yang membuatku terlihat seperti orang yang sedikit lebih hangat. Namun, ada hal-hal kecil yang malah dapat menghancurkanku dan menjadi kelemahanku. Mungkin mempunyai banyak pemikiran juga menjadi salah satu ciri yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Terkadang pikiran yang meluap membuatku merasakan waktu ketika terbangun tidak efisien dibandingkan waktu ketika tidur. Seiring berlalunya waktu, kehidupan menjadi bongkahan kontradiksi tiap detiknya. Pada akhirnya, segala hal yang tidak cocok baik di depan atau di belakang menjadi kontradiksi yang cukup terasa. Jadi, aku ingin mengatakan bahwa kita harus percaya pada emosi dan pikiran sesaat itu. Janganlah mencoba untuk menilai hal buruk maupun hal baik sebagai sukacita maupun duka cita. Anggap saja sebagai salah satu episode yang lewat begitu saja. Pada akhirnya, semua proses menunjukkan hasil. Tetapi sebuah proses tidak bisa dievaluasi hanya melalui hasilnya saja. Hari ini, aku pun menjalani hidup, berpikir, dan sedikit produktif. Berusaha untuk tidak terdiam sampai lumutan. Setidaknya dalam standarku, karena semuanya dilakukan untukku. Jadi tidak masalah apabila di depan orang lain tidak begitu terlihat bernilai. Sebab bukan orang lain, melainkan aku yang menilai bahwa hari ini hariku merupakan hari yang sengit. Lanjutkan atau berhenti. Katanya, tidak ada hal yang mudah untuk dicapai. Lalu, sampai kapankah harus berpegang pada hal yang tidak akan berhasil? Masalah tentang pemikiran yang kontradiksi memang selalu datang, tetapi juga tidak mudah untukku mengambil kesimpulan. Dulu, hanya ada dua reaksi tentang tren idol berusia 20-an akhir yang muncul di TV. Apakah bisa debut atau tidak? Aku tidak tahu, dan itu kupikir belakangan. Orang-orang akan banyak memuji, terlebih untuk dia, tren yang menghadapi tantangan tersebut karena tidak menyerah sampai akhir. Namun, juga akan ada kritikan, terlebih pada bagian yang tidak realistis, bahwa terus bertahan pada hal yang mustahil akan membuat sulit orang-orang di sekitar. Dua pendapat itu jelas-jelas menjadi masalah yang sulit untuk berpihak hanya pada salah satu sisi yang benar. Lakukan apa yang ingin dilakukan dan berusaha keras. Sebab jika hanya melihat hasilnya saja tanpa melihat prosesnya,
Apabila tren tersebut tidak bisa debut, besar kemungkinannya dia akan bergantung pada keluarganya secara finansial dan tidak ada jaminan yang baik ke depannya. Meskipun demikian, pada posisi tersebut, bukan waktunya untuk berkata, "Berhentilah, kalau segini saja tidak bisa." Aku tidak tahu kapan dan bagaimana kehidupan seseorang akan terbebas. Bisa jadi 1 tahun ke depan baru berjalan dengan baik. Sulit untuk mengatakan sesuatu kepada seseorang yang berusaha keras, apapun itu. Meskipun tidak bisa menonjol daripada orang lain, karena kemampuanku yang tidak begitu jelas. Salah satu yang paling kumiliki adalah rasa pantang menyerah. Orang yang tidak merasakan perasaan itu pasti tidak tahu rasanya, bukan? Bukankah lebih adil jika semua orang dilahirkan dalam keadaan nol, tanpa membawa bakat apapun? Apakah orang-orang akan hidup lebih sengit daripada sekarang? Jika hanyalah orang yang bekerja keras untuk hidup yang bisa mendapatkan semuanya di dunia ini, meskipun aku tiba-tiba merasa bahwa ini bukan jalanku dan berhenti setelah berusaha semaksimal itu, aku lebih merasa takut dengan tatapan orang yang menganggap itu hanyalah kegagalan dari semua proses daripada merasa kecewa terhadap diri sendiri. Memangnya siapa yang dapat menilai waktu seenaknya seperti itu? Bisa saja itu adalah waktu yang dapat membuatku lebih bersinar di masa depan. Tidak ada waktu yang berlalu tanpa arti sedikit pun. Seseorang yang berusaha sekali dan berusaha lagi tanpa henti akan memiliki dorongan yang cukup untuk mewujudkan sesuatu. Meskipun itu merupakan hal lain yang dicobanya. Mengapa kita hidup hanya dengan melihat sesuatu yang terlihat saja? Di balik awan kelabu tersimpan cerita pilu, senja yang kita puja kini pudar tanpa suara. Senja tak